Selamat pagi semuanya. Dalam kondisi saat ini, mari kita lanjutkan kuliah kita. Coba dilihat di kuliah 4, sumber stem cell, adult stem cell. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Mari kita lanjutkan. Kuliah 4, sumber stem cell, adult stem cell. Dalam kuliah yang lalu, saya sudah bercerita tentang sumber, tapi di sel embrionik. Nah, sekarang saya akan bercerita di sel adult stem cell atau sel dewasa yang bisa menjadi sumber stem cell. Slide yang kedua, begitu dilihat bahwa sel yang tidak terdiferensiasi ditemukan di antara sel yang terdiferensiasi di antara jaringan atau organ setelah kelahiran. Beberapa di antaranya adalah kulit, sel lemak, sumsum tulang belakang, otak, beberapa jaringan, dan organ lainnya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah bercerita bahwa sekarang yang banyak digunakan oleh dokter kulit adalah sel lemak, dan itu mudah diambil karena banyak orang yang tidak menginginkannya. Kemudian kita bisa isolasi stem cell yang ada di situ, kemudian kita suntikan. Di sumber yang lain adalah di sumsum tulang belakang, ditemukan di bagian spons tulang di mana sel darah dibentuk. Fungsi awalnya adalah untuk menggantikan sumsum tulang yang rusak atau hancur dan diganti dengan stem cell sumsum tulang yang sehat. Biasanya digunakan untuk mengobati pasien yang didiagnosa leukemia, anemia aplastik, dan limfoma. Leukemia kanker darah putih, anemia yang merah, kemudian limfoma, gitu, limfosit. Kompatibilitasnya terbatas, jadi lebih kompatibel dengan sel-sel darah. Kalau dilihat di dalam pembentukannya, memang sel darah ini ada satu garis keturunan, ya, maksudnya dari hematositoblas, kemudian dia akan berkembang menjadi proteoeritroblas, myeloblas, limfoblas, monoblas, dan megakardioblas. Kemudian masing-masing dalam keturunannya akhirnya berubah menjadi eritrosit, basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit, dan megakardiosit. Nah, di stem cell tali pusat yang ada di bayi yang sekarang banyak disimpan, itu disebut dengan Wharton's jelly. Di situ ada sel-sel punca atau sel stem cell yang banyak sekali dan biasa diisolasi kemudian disimpan untuk keperluan yang akan datang. Cara pengambilannya lebih mudah, tidak invasif seperti sumsum tulang belakang, karena sumsum tulang belakang akan menimbulkan kesakitan pada orang yang diambilnya. Kompatibilitasnya lebih besar dan harganya lebih murah. Jadi kemarin saya juga sudah terangkan bahwa stem cell mempunyai plastisitas, berubah menjadi tipe-tipe sel yang berbeda-beda. Kemudian dia bisa berjalan ke tempat yang rusak atau homing. Apakah kalian sudah mencari apa itu homing? Kemudian engraftment, bersatu dengan jaringan yang lain. Aplikasinya bermacam-macam. Sel saraf, terutama kalau untuk yang sakit stroke, kerusakan pada pembuluh darah di otak, kemudian hati, otot, organ, dan kulit. Nah, kulit ini yang banyak digunakan karena banyak untuk keperluan kecantikan. Kemudian ada pengobatan autoimmune disease,
dan juga diabetes dan rheumatoid arthritis. Regenerasi spinal cord, hati, jaringan, dan jaringan-jaringan utama lain yang ada di tubuh. Nah, ini skin shooter. Skin shooter banyak digunakan untuk perbaikan di sel kulit. Penyakit hati, ini sebenarnya bukan penyakit hati, penyakit jantung. Penyakit jantung banyak digunakan untuk yang mempunyai permasalahan gagal jantung. Ini sudah ada uji cobanya di masjid, dan saat ini sudah terbentuk jantungnya dan dia bisa berdetak. Cuma untuk diintegrasikan ke dalam tubuh itu yang baru permasalahannya. Ini percobaannya. Saat ini saya juga mengembangkan seperti ini untuk penelitian, tapi nanti targetnya untuk menjadi suatu ginjal. Pasien leukemia diobati dengan stem cell, terlihat sembuh dari penyakit tersebut. Injeksi stem cell juga mengurangi kanker pankreas pada beberapa pasien. Tapi harus diperhatikan bahwa sel yang dimasukkan harus dipastikan itu sel yang steril. Jadi permasalahannya di lab itu menjaga sterilitasnya supaya aman, dan juga menjaga kecocokan sel tersebut dengan pasien supaya tubuh tidak menolaknya. Selanjutnya dapat mengobati juga rheumatic arthritis. Kalau yang di pergelangan-pergelangan, kadang ada yang merasa sakit, atau di lutut ada yang merasa sakit karena ada jaringan ikat yang kurang di situ, sehingga setelah diberikan stem cell maka bisa masuk ke dalam dan memperbaikinya. Diabetes tipe 1. Saat ini banyak sekali kasus diabetes. Hanya diabetes itu disebabkan oleh gaya hidup atau lifestyle ya. Kalau banyak dilihat sekarang ini makanan, minuman banyak yang kadar gulanya tinggi. Jadi kalau pernah mendengar bahwa sekarang Kementerian Keuangan ingin memberlakukan cukai untuk minuman yang manis. Jadi harganya akan dinaikkan seperti cukai rokok, supaya orang-orang tidak memilih minuman yang manis, tapi memilih minuman yang netral seperti mineral water. Dan beberapa produk juga sudah menurunkan kadar gulanya. Oke, sebaliknya kalau diabetes tipe 1 itu terjadi karena ada kerusakan di dalam fungsi organ. Di dalamnya karena di pankreas, sel beta di dalam sel islet itu tidak bisa menghasilkan insulin. Masih ingat insulin fungsinya apa? Jadi untuk menyeimbangkan kadar gula di dalam darah, maka si insulin itu mengubah sebagian disimpan supaya kadar darahnya itu tetap netral. Tetapi apabila si insulin itu rusak, maka atau tidak berfungsi dengan baik, maka gula darah akan menjadi tinggi. Nah, diabetes tipe 1 permasalahannya adalah ini, tidak bisa sel betanya rusak, atau sel betanya tidak bisa menghasilkan insulin.
Kemudian stem cell pada otak dewasa. Jadi dari stem cell awal dia akan menjadi yang namanya progenitor. Progenitor itu akan khusus berdiferensiasi atau berubah menjadi sel dewasa, tetapi masih belum dewasa. Atau kalau manusia ya masih ABG lah gitu ya. Jadi sisa progenitor itu akan berubah menjadi beberapa jenis sel, cuma terbatas sesuai dengan garis keturunannya, tidak seplastis seperti stem cell yang bisa berubah menjadi apa saja. Jadi kemudian sel itu menjadi oligodendrosit, astrosit, dan neuron. Kalau di gambaran mikroskop di situ di slide terlihat bahwa stem cell pada berubah menjadi sel otak dewasa itu terlihat ditunjukkan dengan berbagai macam kaki-kakinya yang melebar-melebar menjadi oligodendrosit, astrosit, dan neuron. Nah, ini ciri khas dari sel neuron. Jadi dia punya seperti kaki-kaki yang memanjang di sekitarnya. Nanti akan khusus bahwa oligodendrosit kakinya banyak di sekelilingnya, kemudian astrosit berbeda lagi, ada yang cabang gede-gede kemudian kecil-kecil, kemudian neuron itu ada yang bagian panjang sekali, yang ada nanti ada neurotransmitter. Masih ingat di pelajaran biologi sel? Tantangan teknisnya adalah sumber atau galur sel mungkin akan mengalami mutasi di dalam perjalanannya. Kemarin saya sudah kuliah yang lalu saya sudah menceritakan bahwa permasalahan yang ada untuk memperbanyak stem cell adalah menjaga si sel itu tetap pluripoten dalam kondisinya. Pluripoten artinya bisa berubah menjadi sel apa saja. Nah, kalau tidak dalam kondisi yang tepat, si stem cell, maka dia akan berubah pelan-pelan menjadi sel dewasa. Tergantung dia kondisinya, keadaannya di dalam media itu seperti apa. Maka kalau di kultur stem cell diperlukan suatu cara agar pluripotennya tetap terjaga. Tantangan teknis yang lain adalah mengirim ke area target. Targetnya di mana? Apakah bisa sampai ke sana? Kadang perlu penyuntikan di daerah itu. Dan dokter-dokter yang bekerja sekarang dengan stem cell harus dibekali dengan pengetahuan itu untuk menyuntikkan di tempat target tertentu. Jadi tidak asal menyuntiknya. Kemudian mencegah penolakan tubuh, harus ada kecocokan. Karena setiap yang masuk ke tubuh itu ada sistem pengenalnya. Kalau dia dikenali sebagai benda asing, maka sistem pertahanan tubuh, sistem imun akan menyerang untuk menghancurkannya. Pernah dengar beberapa kasus tentang autoimun ya, jadi karena sistem imunnya terlalu tinggi, maka semua yang masuk akan diserang oleh dan dihancurkan oleh sistem imun itu.
Kemudian tantangan yang lain adalah mengurangi tumor. Ini kuliah yang lalu saya juga cerita bahwa beberapa kasus karena tidak dicek maka dan mendapatkan stem cell dari orang lain bukan dari dirinya sendiri, maka bisa berubah menjadi beberapa kali ada kasus yang di dalamnya ada sel tumor atau sel kanker. Nah, masalah dalam adult stem cell adalah tadi ya, bahwa kadang ada faktor kanker atau faktor tumor yang ada di situ. Jadi sudah saya jelaskan juga bahwa ada namanya stem cell cancer. Jadi sudah dari awalnya bahwa stem cell itu mengandung faktor yang menimbulkan kanker. Mengapa stem cell penting? Karena stem cell dapat menggantikan sel yang rusak atau terkena penyakit. Stem cell dapat digunakan untuk studi perkembangan dan genetik. Stem cell dapat digunakan untuk mengetes dan berbagi bahan obat dan kimia. Dan kontroversinya karena menentukan apakah kita sudah bermain-main dengan embrio sebenarnya atau diizinkan. Ini perdebatan dari ahli etiknya. Ya, ini bagian kuliah 4. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan untuk melengkapi kuliah online bagian ini. Baik, sekian dulu yang di kuliah 4.